Demonstrasi kontekstual pembelajaran sosial emosional. Di sini kami akan membahas tentang terkait tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional. Tantangan yang pertama, tekanan untuk menjadi model yang baik dan konsisten dalam sikap dan perilaku yang ditunjukkan. Guru harus mampu menunjukkan kemampuan sosial emosional yang baik dan konsisten dalam semua situasi, terutama dalam situasi yang menantang dan sulit. Selain itu, guru juga harus dapat mengelola emosi mereka sendiri dan mengajarkan peserta didik bagaimana cara mengelola emosi mereka sendiri. Yang kedua, mengajarkan peserta didik dengan cara menunjukkan rasa empati kepada sesama peserta didik, sehingga diperlukan kepekaan yang tajam untuk menumbuhkan rasa empati tersebut. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada peserta didik yang memiliki karakteristik individualisme untuk membangun kerjasama dan hubungan yang baik sesama peserta didik maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, memberikan penguatan untuk mengenali emosi peserta didik dengan latar belakang yang berbeda, sehingga guru perlu melakukan teknik ataupun pendekatan yang lebih dekat dengan peserta didik. Yang kelima, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi peserta didik yang berasal dari latar belakang yang kurang baik, seperti dari keluarga yang bermasalah atau broken home, lingkungan tempat tinggal yang terpinggirkan, lingkungan masyarakat yang rawan kekerasan. Karena lingkungan-lingkungan tersebut dapat menjadikan mereka mempunyai emosi yang tinggi. Yang keenam, memberikan pemahaman kepada peserta didik akan pentingnya kemampuan yang bertanggung jawab, karena kurang kesadaran yang dimiliki peserta didik saat ini dapat menunjukkan perbuatan untuk meninggalkan tanggung jawab yang ia miliki. Yang berikut, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Pengalaman kami dalam mengamati proses belajar mengajar menunjukkan bahwa salah satu kasus yang terkait dengan tantangan di atas adalah ketidakcocokan antara perilaku guru dan apa yang diajarkan. Misalnya, guru mengajarkan peserta didik untuk berbicara dengan sopan, tetapi dia sendiri tidak mengikuti aturan tersebut dalam interaksinya dengan peserta didik. Hal ini mampu membingungkan peserta didik dan mengurangi efektivitas pembelajaran sosial emosional. Kasus lain yang kami temukan di sekolah adalah guru meminta peserta didik agar tidak ribut ketika proses pembelajaran berlangsung, tetapi peserta didik malah bermain HP dan mengobrol dengan peserta didik yang lainnya. Namun, ketika guru mengingatkan peserta didik tersebut untuk tertib, peserta didik itu malah emosi dengan sering membantah peringatan guru. Ketika dilakukan pendekatan, peserta didik tersebut ternyata memiliki permasalahan dengan latar belakang lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, yaitu lingkungan yang rawan kekerasan dan terpinggirkan. Ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Pembelajaran sosial dan emosional yang merupakan pembelajaran yang dilaksanakan secara berkelompok oleh warga di lingkungan sekolah. Pembelajaran sosial emosional memungkinkan guru dan peserta didik akan memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Hal ini bisa menciptakan kondisi yang kondusif, harmonis,
dan menjadi salah satu alternatif solusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi potensi yang dimiliki peserta didik. Sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan bagi guru, mengembangkan program yang dirancang untuk mempromosikan keterampilan sosial emosional pada peserta didik, dan membangun iklim belajar yang positif serta mendukung. Hal lain yang bisa dilakukan di SMA Negeri 1 Kupang adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar, seperti kegiatan literasi yang dilakukan selama 15 menit setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum, seperti melakukan refleksi setelah menyelesaikan pembelajaran, melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan masalah. 3. Protokol, yaitu budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh peserta didik atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespons situasi atau kejadian tertentu, seperti menjaga ketenangan di ruangan doa, perpustakaan, dan di ruangan guru. Tantangan bagi sekolah adalah terbatasnya sumber daya dan waktu, serta adanya tantangan dalam mengukur dan mengevaluasi efektivitas program sosial emosional. Kesadaran diri dari peserta didik, guru, maupun tenaga kependidikan yang masih kurang. Kesadaran orang tua untuk mengawasi peserta didik di rumah masih kurang. Kerjasama sekolah dengan orang tua sudah berjalan tetapi belum terlalu efektif. Hal ini dibuktikan dengan tidak hadirnya orang tua ketika guru memberikan surat panggilan. Berikut, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Peserta didik dengan tingkat kematangan sosial yang lebih rendah atau masalah emosional mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran sosial emosional. Untuk menghadapi kendala tersebut, guru dapat menggunakan teknik pembelajaran yang lebih terstruktur dan individualis, serta melibatkan orang tua dan ahli dalam mendukung pembelajaran sosial emosional peserta didik. Karakteristik peserta didik menunjukkan pengenalan diri yang mereka miliki terkait kemampuan sosial dan emosinya. Karakteristik dengan latar belakang yang berbeda-beda dapat memberikan pengaruh penerapan pembelajaran sosial emosional. Cara menghadapi kendala tersebut adalah dengan menerapi berbagai teknik seperti stop melakukan hal yang sedang dikerjakan, melakukan pengolahan nafas dalam sehari agar lebih tenang, melakukan observasi terkait apa yang sedang dialami saat itu, melakukan aktivitas dengan perasaan tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Peserta didik memiliki keterampilan sosial emosional yang beragam. Hal ini disebabkan karena peserta didik tumbuh dan berkembang di lingkungan yang berbeda, sehingga pembelajaran sosial emosional juga berbeda. Karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, terutama di dalam kelas. Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan perlakuan yang berbeda-beda. Guru perlu memahami karakteristik peserta didik untuk menentukan penanganan seperti apa yang dapat dilakukan. Guru perlu melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui dan menggunakan informasi yang didapat dan menentukan langkah apa yang perlu dilakukan. Guru perlu memberikan pendampingan kepada peserta didik secara khusus untuk yang memiliki sosial emosional yang kurang. Solusi untuk menghadapi kendala itu adalah sekolah perlu menerapkan pembelajaran sosial emosional
yang melibatkan orang tua dan lingkungan. Hal ini sangat perlu untuk dilakukan agar bisa menumbuhkan rasa empati kepada peserta didik secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.